Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator Citra Putri Firdawati dengan NIM 09030582327105 dan rekan-rekan saya. Saya Rizky Amelia dengan NIM 09030582327078. Saya Ica Agustin dengan NIM 09030182327003. Kami dari kelas TK3A di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada software. Tema yang kami ambil yaitu Internet Browsing, dengan aplikasinya yaitu Google Chrome. Pada pemaparan ini terdapat 11 peragaan. Peragaan pertama akan disampaikan oleh Rizky Amelia. Peragaan pertama terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu 1. Bookmarking. Kebutuhan ini memungkinkan pengguna menyimpan halaman web favorit untuk mudah diakses kembali. Untuk menggunakan fitur ini, kita dapat mengklik ikon bintang pada bilah alamat saat berada di halaman yang ingin disimpan. Kemudian, pilih folder penyimpanan. Jika sudah, lalu klik simpan. 2. History Management. Kebutuhan ini memungkinkan pengguna melihat dan mengelola riwayat penjelajahan, mencakup semua halaman web yang telah dikunjungi, tanggal kunjungan, dan waktu kunjungan. Untuk menggunakan fitur ini, kita dapat mengklik icon titik 3 di kanan atas, lalu klik History. Dan ini merupakan tampilan dari History Management yang mencakup semua halaman web, tanggal kunjungan, dan waktu kunjungan. 3. Download Manager. Kebutuhan ini memungkinkan pengguna untuk mengelola semua file yang diunduh. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, lalu klik Download. Ini merupakan tampilan dari Download Manager. 4. Incognito Mode. Kebutuhan ini memungkinkan pengguna browsing tanpa menyimpan riwayat penelusuran, cookie, atau data situs setelah sesi ditutup. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, lalu klik New Incognito Window. 5. Extension. Kebutuhan ini mengelola ekstensi untuk menambah fungsionalitas browser. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik Extension, dan klik Manage Extension. 6. Developer Tools. Alat ini digunakan untuk pengembangan web seperti inspeksi elemen dan debugging, di mana untuk menggunakan fitur ini, kita dapat mengklik kanan di halaman, lalu klik Inspect. Dan ini merupakan tampilan dari Developer Tools. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 peragaan kebutuhan fungsional dalam perangkat lunak, yaitu 7. Zoom Control. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan halaman web. Untuk menggunakan fitur ini, klik ikon titik 3 kanan di atas, lalu klik Zoom. 8. Print Pack. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mencetak halaman web dengan mudah. Untuk menggunakan fitur ini, klik ikon 3.3 di kanan atas, lalu klik Print. 9. Scene Setting. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan data seperti bookmarks dan riwayat di berbagai perangkat menggunakan akun Google. Untuk menggunakan fitur ini, klik ikon titik 3 kanan di atas, klik Setting, lalu klik Sync dan Google Chrome Service. 10. Password Management. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola kata sandi. Untuk menggunakan fitur ini, klik ikon titik 3 kanan di atas, klik Setting, klik Auto Profile dan Password, klik Google Password Manager, dan klik Password. 11. Killer Browsing Data. Kebutuhan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menghapus berbagai jenis data.
penyelusuran, termasuk riwayat penyelusuran, charge, joker, dan data browsing lainnya. Untuk menggunakan fitur ini, klik ikon titik 3 di kanan atas, klik setting, klik privasi dan security, dan klik delete browsing data. 12. Pack Translation. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna menerjemahkan halaman web secara otomatis ke bahasa yang diinginkan. Fitur ini muncul secara otomatis dan membuka halaman dalam bahasa asing, dan klik kanan lalu klik translate. Peragaan ketiga, kebutuhan fungsional. Ke-13, cookies management. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna mengelola penggunaan cookies dari situs web. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, klik setting, klik privacy and security, dan klik third party cookies. Ke-14, display customization. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna mengubah tampilan Chrome sesuai preferensi, seperti memilih tema terang, gelap, atau tema khusus. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, klik setting, klik arrange, and klik mode. Ke-15, tab pinning. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna menyematkan tab agar tetap terlihat di bagian depan. Untuk menggunakan fitur ini, klik kanan pada tab yang ingin disematkan, lalu pilih opsi pin. Ke-16, pembaruan keamanan otomatis. Kebutuhan perangkat lunak ini berfungsi untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan perlindungan terbaru. Pembaruan ini terjadi di latar belakang, tetapi pengguna dapat memeriksa pembaruan dengan klik icon titik 3 di kanan atas, klik setting, dan klik about Chrome. 17. Search bar integration. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna mencari kata pada halaman web yang sedang dibuka. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, klik find and edit, dan klik find. Ke-18, voice search. Kebutuhan perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian di Chrome dengan menggunakan suara. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon mikrofon di bilah pencarian Google. Pada peragaan keempat terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu nomor 19, profil pengguna. Kebutuhan ini berfungsi untuk mengelola beberapa akun pengguna dan profil Chrome. Fitur ini terdapat pada bagian kanan atas dekat ikon titik 3. 20. Integrasi dengan layanan Google lainnya. Kebutuhan ini mendukung penggunaan layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan Google Docs secara langsung di Chrome. Secara otomatis terintegrasi jika pengguna masuk dengan akun Google. 21. Aksesibilitas. Kebutuhan ini menyediakan fitur seperti membaca layanan dan pengaturan tampilan untuk memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik settings, dan klik accessibility. 22. Task Manager. Kebutuhan ini mengelola proses dan resource yang digunakan oleh Chrome. Untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik More Tools, dan klik Task Manager. 23. Language Setting. Kebutuhan ini mengelola bahasa yang digunakan oleh Chrome. Untuk menggunakan fiturnya, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik Settings, dan klik Language. 24. Notification Control. Kebutuhan ini mengelola izin notifikasi dari situs web, di mana untuk menggunakan fitur ini, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian klik Setting,
Selanjutnya, klik Privacy and Security, kemudian klik Site Settings, dan klik Notification. Peragaan kelima, kebutuhan fungsional. 25. Reading Mode. Menyederhanakan tampilan halaman untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Klik icon titik 3, lalu klik Distill Page, aktif pada beberapa halaman. 26. Cache to Device. Mengirim tampilan tab atau media ke perangkat lain seperti TV. Klik icon titik 3, klik Cache, Save, and Share. Klik Cache. Ke-27, Safe Browsing. Melindungi dari situs berbahaya dan unduhan yang berpotensi membahayakan. Klik icon titik 3 di kanan atas, klik Setting, klik Privacy and Security, klik Security. Ke-28, Address Bar. Mengetik URL atau kata kunci untuk pencarian terletak di bagian atas halaman. 29, PDF Viewer. Menampilkan dan membaca file PDF secara langsung di browser. 30, Ad blocking. Memblokir iklan dengan ekstensi atau pengaturan bawaan. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 31. Kecepatan respon. Browser harus memiliki waktu loading halaman yang cepat. 32. Keamanan data. Melindungi data pengguna dari akses tidak sah. 33. Stabilitas. Meminimalkan celah dan gangguan saat browsing. 34. Kompatibilitas. Menyediakan opsi untuk melindungi data pribadi dan aktivitas browsing. 35. Pembaruan berkala. Melakukan pembaruan berkala untuk meningkatkan fitur. 36. Fleksibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan dan mengonfigurasi pengaturan sesuai kebutuhan. Pada peragaan ke-7 terdapat 6 kebutuhan perangkat lunak, yaitu nomor 37, penggunaan sumber daya, di mana kebutuhan ini mengelola penggunaan memori dan CPU dengan efisien. 38, efisiensi energi. Kebutuhan ini mengoptimalkan penggunaan daya, terutama pada perangkat mobile. 39, integrasi sistem. Kebutuhan ini mengintegrasikan dengan sistem operasi dan aplikasi lain secara mulus. 40, kecepatan pembaruan. Kebutuhan ini mengimplementasikan pembaruan dengan cepat. 41, responsivitas, di mana kebutuhan ini memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, cepat merespon interaksi pengguna dan input. 42, ketersediaan layanan dukungan, di mana kebutuhan ini menyediakan dukungan teknis dan bantuan pengguna. Peragaan ke-8, kebutuhan non-fungsional. 43. Konsistensi. Menjaga konsistensi pengalaman pengguna di berbagai platform. 44. Pemulihan data. Kemampuan untuk memulihkan data jika terjadi masalah. 45. Kebijakan privasi. Menyediakan informasi yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data. 46. Kecepatan sinkronisasi. Cepat dalam menyinkron data antar perangkat. 47. Kualitas UI. Menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. 48. Daya tahan. Memastikan aplikasi tahan terhadap serangan cyber. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 peragaan kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 49. Pengolahan error. Mengelola menangani error dengan baik. 50. Kinerja jaringan. Memastikan waktu membuat halaman yang cepat. 51. Dukungan multibahasa. Menyediakan dukungan untuk berbagai bahasa pengguna. 52. Pengelola konfigurasi. Memudahkan
pengaturan dan pemeliharaan konfigurasi. 53. Adaptabilitas, memungkinkan penyesuaian dengan pengguna kebutuhan. 54. Pengelola versi, menyediakan sistem pengelola versi yang jelas. Peragaan ke-10, kebutuhan non-fungsional. 55. Kontrol pengguna, memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data dan preferensi mereka. 56. Aksesibilitas, memastikan aksesibilitas bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. 57. Dukungan eksistensi, menyediakan dukungan untuk berbagi eksistensi dan add-on. Selanjutnya saya akan menjelaskan peragaan kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak, yaitu 58. Kinerja multitasking, mendukung multitasking dengan baik. 59. Performa, memastikan aplikasi berjalan dengan lancar di berbagai aplikasi. 60. Interoperabilitas, berfungsi dengan baik bersama dengan perangkat lainnya. Sekian presentasi mengenai peragaan kebutuhan perangkat lunak dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator Citra Putri Pedawati dan rekan saya Rizky Amelia, Ica Agustin, pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.